Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini luar biasa. Saya sedang berada di taman yang ada di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan. Luar biasa, di sini adem, terus terdengar suara sungai, pokoknya sejuk dan enakan mungkin ya. Nah, di sini juga kita sudah hadir narasumber di tengah-tengah kita. Mungkin langsung saja kita sapa. Halo Bapak, Akang, Sampurasun. Sampurasun teh rampe. Daramang Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bandung, sadayana, saya Dadang Sobandi, Lurah Taman Sari. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami kehadiran tim dari Diskominfo untuk melaksanakan kegiatan Ngariung Podcast Bersama. Dan pada kesempatan ini pun kami juga ditemani sama rekan-rekan warga masyarakat Kelurahan Taman Sari yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat Kelurahan Taman Sari, tentunya memiliki kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan yang sekarang dilaksanakan di Taman Baca Kaskade RW 15 Kelurahan Taman Sari mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Baik, amin. Terima kasih. Jadi ini namanya Taman Baca Kaskade. Kaskade. Apa itu kepanjangan Kaskade, Pak? Nah, Kaskade mangga Kang Baik. Mati. Nah, boleh mungkin langsung Akangnya memperkenalkan diri dulu nih Kang. Nanti boleh dijelaskan taman Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, salam kenal. Saya WMP Hermansyah. Dan di sebelah kiri saya dan paling ujung di sini ada Pak Wawa Suryanto dan Pak Wayu Surya. Kita dari KSM, kayak band ya kita dari gitu ya. Dari kelompok swadaya masyarakat Kelurahan Taman Sari. Iya. Betul teh, apa yang tadi kata Teteh bilang itu terkait Kaskade itu Betul, apa ya? iya. Sebenarnya bukan kepanjangan teh, tapi artian. Artian dari Kaskade itu yang sempat kita dengar juga yang tadi Teteh bilang ya, riuh gemericik air. Betul. Ya itu sebenarnya artinya. Jadi Oke. gemericik air yang dihantam oleh bebatuan teh. Jadi itu namanya artiannya Kaskade. Kaskade ya, Betul. luar biasa. Pokoknya di sini wargi Bandung syahdu gitu ya. Syahdu jatuhnya. Jadi ini kalau boleh disebutkan lokasinya ya Pak ya? Boleh. Boleh Jadi dong. ini dari Taman Film tuh langsung ke bawah lurus ya Pak ya? Betul. Gitu. Sampai Jadi mentok. sampai Sampai mentok. mentok. Jadi ini kita di bawah flyover Pasupati ya? Pasupati. Pasupati. Jadi ini enakan pisan Hidden pokoknya. gem ya teh ya? Hidden gem pisan Bener gitu ya. aslina. Jadi Makanya kalau yang itu nggak akan nyangka teh Iya, ada jangan yang kayak nyangka. gini ya. Saya juga baru nyangka gitu Baru ya. nyangka. Iya, terus ada tempat makannya juga, ada kopinya juga. Jadi pokoknya enak buat ngopi gitu ya di sini. Betul. Gitu. Ya, Bapak, Akang-akang dan Bapak-bapak di sini juga hatur nuhun. Terima kasih sudah menyempatkan Sami-sami. waktunya ya Sami-sami. untuk ngobrol-ngobrol. Pastinya di sini kita akan berbagi informasi nih seputar Kelurahan Taman Sari gitu. Baik, terima kasih Bapak. Siap, sama-sama teh. Nah, Pak Lurah nih. Ya. Menurut data nih Pak, bahwa di Kelurahan Taman Sari ini memang ada stunting ya Pak ya? Ya. Ada beberapa jumlah stunting dan ini kita juga ingin tahu nih Pak, bagaimana sih Pak penanganannya, upaya dari Kelurahan Taman Sari untuk penanganan stunting sendiri? Ya Teh, sebelumnya kami coba sampaikan terkait dengan program-program kelurahan, Iya, diantaranya dalam menangani persoalan stunting yang ada di Kelurahan Taman Sari. Iya. Sebagaimana data yang kami ketahui dari Puskesmas yang tentunya sebagai lembaga yang melakukan pendampingan dalam kegiatan posyandu di Kelurahan Taman Sari, Taman Sari sendiri memiliki 21 kelompok posyandu. Oke. Setiap pelaksanaan kegiatan posyandu dari tim medis dari Puskesmas alhamdulillah selalu mendampingi dalam kegiatan posyandu. Kemudian dari kelurahan sendiri mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberian PMT untuk semua balita setiap pelaksanaan posyandu, termasuk lebih fokus kepada yang sudah terindikasi stunting. Kami dari Kelurahan Taman Sari memiliki inovasi dari ibu-ibu kader PKK, namanya Cikalat, Cinta Kabalita Taman Sari. Jadi kegiatan inovasi Cikalat ini berawal dari inovasi ibu-ibu kader udunan gitu ya, untuk membuat PMT lebih khusus
difokuskan kepada teman-teman balita yang masuk kategori stunting. Oke. Nah, Kelurahan Taman Sari sendiri melihat inovasi itu sangat baik, sangat bagus. Di samping setiap bulan kita mengalokasikan untuk PMT yang secara rutin didistribusikan ke Posyandu, kita juga membantu inovasi Cikalat ini dengan mengalokasikan bantuan anggaran, Iya. sehingga pembuatan PMT program Cikalat ini bukan hanya sebatas iuran dari ibu-ibu kader dan kepengurusan kelembagaan masyarakat dan juga Oke. masyarakatnya itu sendiri, akan tetapi kelurahan hadir membantu untuk lebih meningkatkan dari sisi kualitas makanan dan juga jumlah makanan. Oke. Karena stunting yang tercatat di Taman Sari ini ada kurang lebih 35 orang balita dan 2 orang ibu hamil yang perlu dibantu untuk ditingkatkan nutrisinya, vitaminnya, proteinnya. Baik. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini. Kemudian baru hari kemarin dari Dinas Kesehatan melaunching program pemberian PMT juga yang difokuskan untuk balita stunting dan ibu hamil tadi. Namanya Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, yang merupakan program dari Kampung KB, Kelurahan Taman Sari, bentukan dari Dinas DPPKB Kota Bandung, dari program BKKBN. Alhamdulillah untuk pemberian PMT khusus kepada balita stunting ini, selain Cikalat, ada juga Dahsyat. Dan kemarin kami dapat informasi dari PLKB DPPKB Kota Bandung bahwasanya nanti dari DPPKB pun akan memiliki program yang difokuskan kepada stunting. Nanti tinggal diatur supaya tidak tumpang tindih, sehingga nanti bukan hanya yang sudah terdata sebagai stunting, bahkan potensi resiko stunting pun akan bisa teratasi dengan pemberian makanan tambahan yang lebih gitu. Termasuk makanan PMT sendiri yang dibuat khusus di Kelurahan Taman Sari ini termonitor oleh ahli gizi dari puskesmas. Baik. Jadi supaya bisa dipastikan bahwa kandungan nutrisi, vitamin, protein dan lainnya itu cukup aman untuk kesehatan balita dan juga ibu hamil gitu. Teh kurang lebih tentang stunting. Baik. Tadi juga saya mendengar bahwa memang untuk warganya juga cukup aktif ya Pak, seperti Aktif, pemberdayaan alhamdulillah. masyarakat juga itu ikut membantu dalam penanganan stunting dan pastinya upaya untuk menurunkan angka stunting. Betul. Nah, mungkin nanti untuk pemberdayaan masyarakat juga akan saya bahas. Boleh. Tapi tadi saya mohon maaf lupa untuk menanyakan kalau jumlah penduduk warga Kelurahan Taman Sari sendiri berapa Pak dan luas wilayahnya? Luas wilayah Taman Sari kurang lebih 102 hektar teh. Oke. Menurut data termasuk jumlah penduduknya ada 25.854 orang jiwa, kemudian terdiri dari 20 RW, 114 KK, dan 5.085 kepala keluarga. Wow. Gitu. Jadi lumayan. Iya. Kalau di Kecamatan Bandung Wetan, urusan kependudukan Taman Sari juaranya teh. Iya, betul. Kategori padat penduduk. Ya, sangat padat memang Kelurahan Taman Sari sendiri. Tapi untuk warganya juga cukup aktif ya, seperti yang tadi Alhamdulillah. Bapak sampaikan. Betul. Seperti itu, Pak. Lalu Pak, dalam penanganan stunting sendiri nih Pak, adakah kolaborasi dengan pihak tertentu Pak? Alhamdulillah sejauh ini yang sudah kita jalani kolaborasi penanganan stunting ini bukan hanya inovasi dari ibu-ibu kadernya itu sendiri yang tadi sudah saya sampaikan, akan tetapi ibu-ibu kader yang aktif ini pun juga berkolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di wilayah Taman Sari. Seperti halnya dengan Unisba, Fakultas Kedokteran, ibu-ibu kader pun juga berkolaborasi dalam penanganan stunting, baik edukasi, sosialisasi ataupun pemberian PMT-nya dari pihak universitas, termasuk di Taman Sari pun juga banyak donasi dari masyarakat yang membantu mengupayakan untuk mengatasi stunting, persoalan stunting. Oke, baik. Nah, lalu untuk penanganan stunting juga pastinya buruan saya juga itu ikut terlibat juga ya Pak? Betul, Teh. Ikut terlibat hasil juga. dari olahan hasil panen dari buruan saya itu sendiri, kami sudah sampaikan dari sejak awal kepada kelompok masyarakat ini supaya antara buruan saya, stunting dan juga ODF ini bisa menjadi program-program yang terintegrasi gitu. Karena seperti yang kita ketahui bersama, di Kota Bandung memiliki program unggulan buruan saya yang diinisiasi dari DKPP ya, di Spangtan Kota Bandung. Alhamdulillah di Taman Sari sendiri memiliki beberapa kelompok buruan saya yang hasil panennya
sedikit banyak bisa terkolaborasikan untuk olahan makanan, pemberian makanan tambahan bagi balita. Meskipun volumenya belum begitu signifikan, belum secara rutin. Nah, oleh karena itu kami berupaya untuk lebih meningkatkan produksinya gitu. Seperti halnya di sekitar sini Taman Baca kita sudah membuat beberapa kolam untuk ternak ikan, kemudian ternak ayam, dan juga tanaman-tanaman sayuran gitu teh. Kita lebih ditingkatkan lagi volumenya dengan harapan nanti kontribusi dari hasil panen buruan saya ini bisa secara rutin. Selain anggaran yang sudah disiapkan kelurahan, selain bantuan dari Dinas Kesehatan, juga Unisba, buruan saya ini bisa hadir lebih proaktif, memberikan support bahan makanan yang bisa diolah untuk pemberian makanan tambahan kepada balita. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Nah, saya beralih ke Akang Wempi teh. Kang Wempi. Mangga teh. Lupa tadi ya. Kang Wempi. Di sini kan Kang Wempi bisa dibilang ikut keterlibatan juga dengan Pak Lurah ya dalam hal untuk membantu mungkin ya di sini. Baik. Nah, Akang juga apakah terlibat di dalam pengurusan buruan saya, Kang? Baik teh, terima kasih teh pertanyaannya apakah terlibat dalam buruan saya ya teh ya. Alhamdulillah teh kita emang bersama-sama guna untuk khususnya peningkatan terkait penanganan stunting ya teh ya. Kita difokuskan buruan saya itu untuk pemberian penambahan makanan ya teh ya, untuk si stunting tersebut. Memang betul apa yang tadi Pak Lurah bilang, guna upaya kita khususnya emang mau pada ke sana teh terkait penambahan makanan untuk stunting tersebut sendiri. Cuman di beberapa wilayah di Taman Sari emang keterbatasan yang dilakukan juga masih belum mencukupi. Untuk hal ini kita berinisiasi dalam KSM ini untuk membentuk buruan saya yang skalanya lebih besar teh. Gitu. Nanti kita teh bisa lihat bersama sama rekan-rekan tim. Di sini kita udah mempunyai beberapa kolam yang dimana nantinya kolam tersebut akan diisi oleh ikan-ikan untuk mengisi PMT tersebut teh gitu. Terus sayuran-sayuran juga yang ada di beberapa titik di wilayah Kaskad ini untuk menunjang itu teh gitu sebenarnya. Luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah. Baik. Kalau terakhir nih panen apa, Kang? Terakhir itu kita panen sayur kangkung teh. Sayur kangkung. Betul. Dan alhamdulillah sayur kangkung itu kita bisa bagi-bagiin ke warga masyarakat teh gitu. Apalagi ke yang membutuhkan juga ya, apalagi untuk penanganan stunting sendiri yang tadi kita bahas gitu. Nah, sekarang kalau berbicara pemberdayaan masyarakat nih, yang pastinya yang tadi di awal Pak Lurah sudah sampaikan bahwa masyarakat atau warganya juga cukup aktif nih warga Bandung. Nah, ini apa sih Kang di antara semua kelembagaan yang paling menonjol menurut Akang? Luar biasa ya teh ya kalau ngomongin tentang pemberdayaan di Taman Sari teh, panjang cerita sebenarnya. Mangga silakan panjang juga ya. Panjang cerita. Jadi betul tadi juga sudah dijelaskan luar biasa sama Pak Lurah sih sebelumnya udah beres sih sebenarnya. Cuma memperjelas kembali terkait program prioritas Kota Bandung ya, yang pertama dari mulai ODF ya teh ya. Terus stunting sama buruan saya. Pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah Taman Sari dari mulai ODF teh karena emang kita perlu ketahui ODF itu pun masih berkaitan teh dengan stunting karena kan di situ ada sanitasi warga juga yang tidak boleh membuang saluran air langsung ke sungai gitu. Khususnya maaf teh saluran kotor ya gitu ya. Makanya dari itu kewilayahan Kelurahan Taman Sari beserta kolaborasi beserta KSM kewilayahan Taman Sari dan semua LKK kita itu membangun beberapa titik pembangunan septic tank komunal yang ada di wilayah Taman Sari. Selain dari septic tank komunal yang berupa pabrikasi ada juga banyak juga septic tank komunal yang berupa langsung dibangun teh gitu. Jadi hampir keseluruhan di wilayah Taman Sari khususnya di bantaran sungai pipa-pipa gantung yang kita pasang itu emang langsung terhubung ke septic tank teh. Jadi insya Allah semuanya hampir aman dari saluran pembuangan rumah tangga teh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait buruan saya. Terkait buruan saya, selain daripada kita di tiap wilayah itu ada pembentukan buruan saya masing-masing RW. Terus tadi saya bilang juga nanti kita membentuk lagi buruan saya dengan skala kelurahan teh. Di sini ada beberapa fasilitas yang telah kita sediakan dan betul juga teh
Alhamdulillah Pak Lurah kita, bukan karena saya ngomong di depan Pak Lurah ya Pak, punten ya Pak. Tapi emang pembangunan sarana prasarana yang emang harus kita punya. Jadi bukan hanya sekedar edukasi teh. Jadi kita pun harus mempunyai sarana prasarana. Edukasi hanya beredukasi saja, terus nanti warga masyarakat yang melakukan, terus tanpa ada sarana prasarana juga nantinya apa yang harus diimplementasikan oleh warga gitu ya. Jadi alhamdulillah teh terkait beruan saya dan pengelolaan sampah juga di wilayah Taman Sari kita sediakan sarana prasarananya gitu. Kita bisa lihat di belakang kita ngobrol itu ada magot teh, ada rumah magot yang saya mah bangga ya teh, mungkin kayaknya di Kota Bandung bangunan magotnya hanya ada di kita yang bisa seperti ini. Nanti kita lihat ke sana teh. Estetik ya warga Bandung. Jadi kayak ini teh, kayak apa? Kayak skywalk. Ini mah skywalknya magot. Skywalknya. Jadi emang ada saya lihat juga, Bapak ini apa? Ya ini pengolahan maggot katanya tuh. Hah? Wah kok bagus sekali di atas gitu. Kayak gitu ya, teh. Betul, estetik gitu Betul, ya. kita memanfaatkan ruang juga kita. Jadi di bawah magot itu kita ada komposter yang jumlahnya 114 tong komposter, yang dimana nanti si komposter itu diisi oleh limbah sisa dapur teh. Limbah sisa dapur nanti dibagi dua, ada yang dimasukkan ke komposter kalau dan masih layaknya bisa digunakan pakan magot. Nah, nyambungnya si magot itu nanti kita akan buat pakan ternak. Jadi si pakan ternaknya, hasil ternaknya itu nanti bisa buat PMT. Jadi nyambungnya gitu, terintegrasi teh semuanya. Betul, iya. Gitu. Jadi bisa buat pakan ayam, buat pakan ikan yang sekarang kita lagi bangun itu teh. Itu sih sebenarnya keutuhannya. Sampah jadi barokah betul, teh. sampah jadi barokah ya. Terus doanya teh dari semuanya. Betul. Apalagi bapak-bapak ini di sini juga ikut terlibat pastinya ya dalam membantu. Semuanya teh. Semuanya pasti dalam membantu pengolahan sampah, magotisasi yang di belakang dan pastinya sarana prasarana juga nih pastinya. Karena nggak bisa mungkin ya Pak Lurah kerja sendiri Pak gitu ya. Karena harus dibantu bareng-bareng, gotong royong gitu dia. Nah, Pak Lurah nih dari banyaknya kelembagaan atau pemberdayaan masyarakat yang ada nih Pak. Ini bagaimana Pak kewilayahan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sendiri Pak? Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa di Kota Bandung ini kan beberapa waktu lalu memiliki namanya program PIPPK. Iya. Program PIPPK ini kan sasarannya kelembagaan masyarakat. Sebenarnya pemerintah sudah hadir memberikan fasilitasi anggaran untuk kegiatan LKK di wilayahnya masing-masing sehingga kemanfaatan masyarakat ini diharapkan bisa merata dan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kami dari kelurahan sebenarnya tinggal memanage saja keberadaan LKK ini supaya betul-betul satu sama lain bisa berkolaborasi sehingga lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat betul-betul bisa merasakan manfaatnya dari program-program yang dimiliki di masing-masing kelembagaan. Saya sangat bangga untuk kelembagaan masyarakat di Kelurahan Taman Sari. Tidak bisa mengatakan bahwa lembaga mana yang aktif gitu, karena semua lembaganya aktif ya. Aktif ya semua. Setiap berkegiatan ini semua lembaga ini berkolaborasi. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu kita pernah punya kegiatan tabligh akbar dalam rangka Muharram, Taman Sari Festival. Terakhir kemarin Muharram Pawai Obor gitu. Pawai Obor ya. Itu semua penyelenggaranya itu LKK. Bahkan Pawai Obor yang kemarin kita kolaborasi juga dengan Kampung Moderasi Beragama Bandung Wetan. Iya. Dan alhamdulillah pada pelaksanaan kegiatan kemarin semuanya berjalan lancar. Dan pada hari ini Kampung Moderasi Beragama Bandung Wetan sedang menerima kunjungan dari negara Austria. Gitu, yang tempatnya di posko KMB Bandung Wetan di Gereja Baptis Jalan Wastu Kencana. Nah, pokoknya kita sinergi lah kelembagaan masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Taman Sari ini kan bukan hanya sebatas LPM, Karta, PKK, RW, RT, bahkan kelembagaan yang lainnya pun juga ada gitu. Salah satu diantaranya Kampung Moderasi Beragama itu juga sebuah lembaga yang ada di wilayah Kelurahan Taman Sari poskonya. Skalanya di Kecamatan Bandung Wetan gitu teh kurang lebih. Pokoknya saya nggak bisa mengatakan apapun lah, sangat bangga dengan keberadaan LKK Kelurahan Taman Sari yang sangat aktif dan peduli dengan program-program pemerintah. Sehingga saya sangat terbantu dalam melaksanakan tugas kewilayahan ini, program-program prioritas Kota Bandung ini betul-betul sangat optimal. Seperti yang tadi disampaikan Kang Wempi dari KSM,
juga warga di sini, baik kegiatan pencapaian ODF 100%, kegiatan pengolahan sampah, kegiatan buruan sae, warga masyarakat khususnya yang tergabung dalam KSM betul-betul memahami bahwa program-program pemerintah ini harus bisa terintegrasi satu sama lain gitu teh. Jadi kemanfaatannya bisa lebih optimal Kang ya. Itu utamanya Mat. Baik, dari Kang Wempi barangkali mau menambahkan untuk KSM-nya sendiri nih, apakah memang betul merasa terfasilitasi? Baik teh, terkait terfasilitasi, kalau namanya kurang terfasilitasi nggak mungkin juga teh. Udah banyak yang dibantu oleh kewilayahan kelurahan apa yang kita butuhkan. Tapi kalau ngomongin cukup Pak, orangnya mah nggak akan ada cukupnya ya teh. Cuman emang kita diberikan ilmu, khususnya dari kewilayahan kelurahan, Palura, dalam sesuatu apa yang kita lakukan, tiap berkegiatan itu bukan hanya mengandalkan dari sisi anggaran dari kewilayahan atau yang difasilitasi oleh kota ya teh ya, yang tadi bilang dari PIPPK dan lain-lain. Tapi emang kita mengedepankan sisi kolaborasi teh, yang dimana sisi kolaborasi tersebut bisa menciptakan pemberdayaan atau apa namanya teh pawanya amun ririungan dari warga teh, swadaya masyarakat. Dan itu utamanya mah. Jadi emang harus banyak ngobrol dengan warga masyarakat, edukasi masyarakat supaya masyarakat itu mengerti apa gunanya ririungan teh, dan bukan buat siapa lagi, buat warga masyarakat itu sendiri teh. Jadi utamanya itu sih teh. Jadi fasilitasi apa yang diberikan oleh kewilayahan luar biasa teh, menunjang sekali apa yang kita butuhkan untuk penanggulangan keseluruhan terkait termasuk khususnya stunting juga. Dan satunya lagi yaitu teh ilmu yang utamanya supaya kita tetap berkegiatan kolaborasi. Itu teh luar biasa. Baik. Apalagi ini tempat ririungannya ada di sini ya. Nah, itu. Di taman ini dan ada tempat kopinya ini yang tadi saya sebutkan, pokoknya enakan wargi Bandung mangga. Bapak kalau dari luar kelurahan Taman Sari boleh dong ke sini? Wajib ke sini. Hidden game-nya teh. Iya, boleh ya Pak ya? Boleh. Bukan cuma buat wargi kelurahan Taman Sari ya. Betul. Iya, makanya mangga buat ririungan, buat ngobrol, buat misalkan ada acara-acara mungkin di sini ya Pak ya. Boleh, untuk boleh. Kita acara-acara sharing-sharing apa? Iya, taman film. Iya. Iya, karena jujur memang lebih sejuk di sini ya. Gitu, memang lebih sejuk di sini. Baik, nah Bapak terakhir nih Bapak, harapan Pak dengan adanya kelembagaan yang ada di Kelurahan Taman Sari. Silakan Pak. Harapan kami untuk kelembagaan masyarakat Kelurahan Taman Sari terus dijaga kekompakan, solidaritas, untuk berkarya, kebermanfaatan masyarakat yang tinggi. Karena perlu kita sadari kita punya masyarakat yang cukup padat, cukup banyak, sehingga sangat diperlukan sinergi dari kelembagaan masyarakat yang betul-betul solid. Betul. Gitu. Betul. Sehingga harapan terbesar bagi kami adalah di saat LKK-nya udah solid, Taman Sari bisa lebih mandiri. Bisa lebih mandiri, bisa lebih berkarya sendiri untuk membangun wilayah Kelurahan Taman Sari, sehingga keberadaan Kelurahan Taman Sari ini betul-betul ada di standar minimal semuanya layak gitu teh. Wilayahnya tertata, dari sisi program pemerintahnya semuanya optimal. Tentunya program yang ada bukan hanya sebatas program dilaksanakan tapi tidak dirawat. Justru perawatan ini yang perlu menjadi pemahaman bersama ke depan. LKK Taman Sari harus solid dan harus sangat bermanfaat gitu untuk masyarakat gitu teh. Pastinya. Karena alhamdulillah selama ini kami berkegiatan di Kelurahan Taman Sari sangat didukung oleh kelembagaan masyarakatnya, juga oleh masyarakatnya, termasuk dari kecamatan, pimpinan kita dari kecamatan pun memberikan arahan-arahan, bahkan termasuk pengolahan sampah yang ada di Taman Sari ini pun tidak lepas dari ide inisiatif saran masukan yang sekarang kita kenal namanya Gemas Bebas teh. Gerakan masyarakat bebas sampah, bersih dari sampah. Itu merupakan inovasi juga dari Ibu PLT Camat saat ini, Ibu Rizka. Dan alhamdulillah pada kegiatan beliau melaksanakan pendidikan pelatihan ini menjadi tema dari inovasinya beliau gitu. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi, bukan hanya LKK. Kita seringkali melaksanakan kegiatan ini dengan konsep pentahelix teh.
Jadi unsur swasta, unsur lembaga pendidikan, media massa juga sering kami libatkan acara bersama. Bahkan tidak sering, kelembagaan pemerintah pun di sini bukan hanya Citarum Harum. Iya. Di Bandung Wetan ada Lanal, Angkatan Laut, juga sering berkegiatan di sini, termasuk Kodiklat. Artinya kita benar-benar menampung, mengakomodasi dari manapun, dari siapapun, selama memiliki kemanfaatan bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama. Jangan lupa kita ngumpul di sini di Taman Baca untuk bisa melahirkan karya-karya terbaik yang akan bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Taman Sari. Betul gitu, sekali. Jangan lupa ririungan ya Pak ya Ririungan, di Teh. sini ya gitu. Wajib ngopi. Betul. gitu, Teh. Karena di sini juga bisa untuk bertukar pikiran, Betul, mungkin sharing-sharing juga Ya, gitu ya. Jadi betul. mungkin keluh kesahnya bisa juga disampaikan nih gitu. Baik, Pak Lurah, Bapak-bapak, nih Kang Wempi hatur nuhun. Sami-sami, Teh. Ya, terima Hatur nuhun, kasih Teh. sudah berbagi Jangan bosan informasi. ya, Teh, ya. Baik, sudah berbagi informasi bareng kami dan bincang-bincang bareng di Diskominfo Kota Bandung. Semoga warganya juga makin solid nih Amin. dan Pasti, Bapak Teh, insya Lurah Allah. dari Amin. betul Amin, dari amin. kelurahannya juga semakin semangat ya Pak ya. Siap, Teh. Gitu, semoga semua yang dijalankan dan direncanakan lancar dan Amin, diberi ya Allah. kemudahan. Amin. Amin. Hatur nuhun. Ya, warga Bandung cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.